Di video kali ini kita akan belajar pelajaran matematika, yaitu pelajaran 6, materinya tentang pengukuran sudut untuk kelas 4 SD. Kompetensi dasar 3.12, menjelaskan dan menentukan ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. A. Mengenal sudut. Coba perhatikan ruangan rumahmu. Tentu ada yang dinamakan pojok ruangan. Pojok ruangan itu yang disebut dengan sudut. Pojok ruangan dibatasi oleh dua dinding yang bertemu pada suatu titik pojok atau titik sudut. Untuk penamaan, biasanya nama sudut diberikan sesuai dengan titik sudutnya atau sesuai dengan sinar yang membentuknya. Pemberian nama sudut diawali dengan lambang seperti yang sudah tertulis dalam video ini. Ayo perhatikan contoh sudut berikut ini. Pada gambar di samping, garis BC dan garis BA adalah kaki sudut. Titik B adalah titik sudut. Daerah sudutnya terletak di tengah titik sudut antara dua kaki sudutnya. Jadi kita namakan sudut tersebut sebagai sudut ABC atau sudut CBA karena sudutnya terletak di titik sudut B. Besar sudut adalah jarak putar dari kaki sudut yang satu ke kaki sudut yang lainnya dan berpusat di titik sudut. Jadi sudut itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua sinar atau kaki sudut yang berpotongan pada suatu titik. B. Macam-macam sudut. 1. Sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang terbentuk dari dua buah garis yang besarnya kurang dari 90 derajat. 2. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang dihasilkan dua buah garis yang posisinya tegak lurus dan besarnya tepat 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul. Sebuah sudut yang terbentuk dari dua buah garis yang besar sudutnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. 4. Sudut lurus. Sudut lurus adalah sebuah sudut yang dibentuk oleh dua garis yang berpotongan lurus dan sudutnya tepat 180 derajat. 5. Sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang terbentuk oleh dua garis yang besar sudutnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. 6. Sudut penuh. Sudut penuh adalah sudut yang terbentuk dari dua buah garis dan besar sudutnya tepat 360 derajat. 7. Sudut bersebelahan. Sudut bersebelahan adalah dua buah sudut yang posisinya berdampingan. Sudut bersebelahan ini terbentuk oleh tiga garis yang berpusat pada satu titik. 8. Sudut vertikal atau sudut bertolak belakang adalah dua buah sudut yang posisinya saling bertolak belakang antara yang satu dengan yang lainnya. Sudut vertikal ini terbentuk dari dua buah garis yang saling berpotongan. 9. Sudut komplementer adalah dua buah sudut yang posisinya bersebelahan. Jika kedua sudut ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah 90 derajat. 10. Sudut suplementer. Sudut suplementer adalah dua buah sudut yang posisinya bersebelahan. Jika kedua sudut ini dijumlahkan, maka jumlahnya adalah 180 derajat. C. Satuan baku pengukuran sudut. Satuan baku yang digunakan dalam pengukuran sudut adalah derajat, yang dilambangkan dengan seperti yang sudah tertulis dalam video ini ya, bisa dilihat lambangnya. Jadi 1 derajat itu ditulis 1 derajat. Besar sudut yang dibentuk oleh satu putaran penuh adalah 360 derajat.
Selain derajat, satuan baku lain dalam pengukuran sudut adalah radian. Tetapi pada pelajaran ini kita hanya membahas satuan baku berupa derajat. D. Busur derajat. Busur derajat adalah alat yang digunakan untuk mengukur besar sudut. Pernahkah kamu menggunakan busur derajat? Sebuah busur derajat itu berbentuk setengah lingkaran. Pada busur derajat terdapat angka-angka dari kiri ke kanan atau sebaliknya dari kanan ke kiri, yaitu dimulai dari angka 0, kemudian 10, 20, 30, dan seterusnya sampai di angka 180. Angka-angka tersebut menunjukkan besar sudut yang diukur dalam satuan derajat. Setiap bagian mewakili 1 derajat. Segmen garis yang menghubungkan tanda 0 derajat dan 180 derajat adalah garis alas. Sedangkan titik tengah pada garis alas itu disebut pusat dari busur derajat. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini ya. Di sana ada skala 0 derajat pada skala luar, skala 0 derajat pada skala dalam, kemudian ada garis alas busur derajat dan titik pusat busur derajat. Bisa diperhatikan dengan baik-baik gambar busur derajat tersebut. Berikut ini ada latihan soal ya yang bisa dikerjakan mandiri di rumah ya, untuk melihat uji pemahaman materi kalian tentang pengukuran sudut pada materi ini. Soal yang pertama, manakah di antara gambar berikut yang menunjukkan sudut? Gambar A atau gambar B atau gambar C atau gambar D? Yang kedua, berapa banyak sudut yang terbentuk pada gambar berikut ini? Cari berapa banyak sudut yang terbentuk pada gambar tersebut, kemudian beri nama masing-masing sudutnya. Jika ketemu 3, tulis nama sudutnya. Jika ketemu 4, tulis nama sudutnya, dan seterusnya.